Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ahchimido HD. Hari ini kita akan masuk ke topik yang lebih sensitif tapi sangat penting, seksualitas dalam perspektif kedokteran klasik, khususnya menurut Ibnu Sina. Ini bukan gosip tentang kehidupan pribadi tokoh sejarah, melainkan kajian ilmiah. Bagaimana seorang dokter filsuf besar memandang fungsi seksual, gangguan terkait, pencegahan, dan terapi. Kita lihat penjelasan beliau yang tertulis dalam Al-Qanun fit Tibb, juga sambungan pemikiran di Kitab Asy-Syifa, dan tulisan-tulisan lain. Seksualitas adalah bagian dari kesehatan manusia. Di zaman kita sekarang, pembicaraan tentang seks sering dikotak-kotakan. Moralitas, medis, psikologi. Ibnu Sina sebagai dokter memandang seks terutama sebagai fenomena biologis dan medis yang harus dipahami, diatur, dan kalau perlu diobati. Pandangannya relevan. Ia menekankan keseimbangan bahwa aktivitas seksual yang berlebihan atau kurang bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Kita akan membahas definisi dan fungsi menurut Ibnu Sina, penyebab gangguan, diagnosis, pengobatan alamiah dan farmakologis yang ia rekomendasikan, aspek etis dan sosial, serta apa yang bisa kita ambil untuk konteks modern. Mari kita mulai. Di dalam Al-Qanun fit Tibb, Ibnu Sina menempatkan kekuatan seksual, quwwah al-jismiyah atau quwwah al-jinsiyah, sebagai salah satu kekuatan tubuh yang harus seimbang. Ia menggunakan terminologi humoral klasik, panas, dingin, basah, kering, untuk menjelaskan libido dan fungsi reproduksi. Ketika keseimbangan ini terganggu, muncul masalah, lemah nafse atau libido rendah, ejakulasi dini, kemandulan, disfungsi ereksi, atau gangguan akibat gairah berlebihan yang melemahkan energi vital. Penting, Ibnu Sina melihat organ reproduksi bukan sebagai entitas terpisah dari sistem tubuh. Ia mempelajari hubungan antara pencernaan, nutrisi, tidur, emosi, dan aktivitas seksual. Jadi, pendekatan pengobatannya selalu holistik. Ibnu Sina mengelompokkan masalah seksual menjadi beberapa kategori. Gangguan kuantitas syahwat, eksesus atau defisiensia libido, gairah berlebihan atau sangat rendah. Penyebabnya temperamen humoral, misalnya ekses panas atau kelembapan, makanan, obat, kelelahan, stres psikologis. Gangguan fungsi reproduktif, kemandulan, ejakulasi tidak normal, impotensi, penyebab fisik kelainan organik, demam berat, kelemahan umum, penyebab psikogenik, kecemasan, trauma. Gangguan akibat perilaku, kebiasaan yang melemahkan, misalnya aktivitas seksual berlebihan, penggunaan zat, yang menurut Ibnu Sina bisa menyebabkan pemborosan tenaga vital. Gangguan psikosomatik, kondisi di mana pikiran mempengaruhi fungsi seksual. Khauf, ketakutan, was-was, kegelisahan berulang, dan obsesi. Ibnu Sina jelaskan bahwa gangguan jiwa bisa menurunkan performa seksual. Penting juga, Ibnu Sina memandang usia dan musim mempengaruhi fungsi seksual. Bila tubuh lemah karena usia tua atau penyakit, libido menurun. Pada masa kesehatan prima, gairah lebih besar. Ia menekankan pengaturan sesuai kondisi. Bagaimana Ibnu Sina mendiagnosis? Metodenya klinis, anamnese, riwayat, pemeriksaan fisik, dan pengamatan pola hidup. Ia menanyakan pola makan, jumlah tidur, frekuensi aktivitas fisik, konsumsi alkohol atau obat, kondisi emosional, dan penyakit sebelumnya. Ia juga mempertimbangkan temperamen pasien, apakah cenderung panas per kering atau dingin basah. Ini mempengaruhi terapi. Contoh, pria yang mengalami impotensi setelah demam hebat akan dianggap kehilangan esensi panas vital, perlu restorasi makanan bergizi, istirahat, dan penguat. Sementara pria yang cemas performa seksualnya buruk akan diberi terapi yang menenangkan pikiran dulu, termasuk saran lingkungan, musik, atau ramuan yang menenangkan. Ibnu Sina sangat menekankan langkah non-farmakologis, aturan makan, makanan bergizi yang hangat dan menyeimbangkan temperamen, hindari makanan yang memicu gairah berlebihan atau yang melemahkan, misalnya makanan sangat dingin atau terlalu berlemak menurut humoral teori.
Istirahat dan tidur, cukup tidur untuk memulihkan tenaga vital. Tidur terlalu sedikit melemahkan fungsi seksual. Olahraga ringan, berjalan, latihan moderat untuk meningkatkan darah dan keseimbangan humor. Higiene, kebersihan organ reproduksi, mandi teratur, penting bagi kekuatan dan mencegah infeksi. Pengelolaan emosi, menenangkan rasa takut, kegelisahan, dan obsesi, karena pikiran yang tidak tenang mengganggu fungsi. Lingkungan, suasana rumah tenang, pasangan yang suportif, musik lembut. Semua dipakai untuk menenangkan jiwa dan memperbaiki fungsi. Di sini terlihat bahwa Ibnu Sina sudah menggunakan pendekatan psikososial yang modern sebelum istilah itu ada. Selain langkah hidup, Ibnu Sina menyarankan banyak ramuan dan makanan sebagai obat atau tonik. Afrodisiak alami, beberapa tanaman dan madu disebut meningkatkan gairah bila digunakan secukupnya. Namun Ibnu Sina memperingatkan pemakaian berlebihan karena menguras energi. Penguat vital, ramuan yang kaya nutrisi untuk mengembalikan stamina setelah penyakit atau persalinan. Obat penenang, untuk kasus kecemasan, ia merekomendasikan obat-obatan yang menenangkan saraf, termasuk beberapa ekstrak tumbuhan. Ruang antara konsumsi dan tindakan, ia sering memberi resep yang dikombinasikan dengan aturan pola makan dan waktu beristirahat. Yang penting, Ibnu Sina tidak mengajarkan resep sembarangan. Ia menekankan dosis, durasi, dan pengawasan medis. Ia juga menolak obat berbahaya yang memperparah kondisi. Bukan hanya medis, Ibnu Sina juga menyentuh aspek etika dan sosial. Ia menaruh perhatian pada pengaturan syahwat dalam batas pernikahan sebagai bagian dari kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Ia menegaskan seks sebagai kebutuhan biologis yang harus diatur secara bijak, bukan ditindas, juga bukan dipelihara secara berlebihan. Beberapa poin etika yang bisa kita simpulkan dari karya dan konteksnya. Pendidikan, menempatkan pengetahuan medis tentang reproduksi penting untuk dokter agar dapat menolong pasien dengan tepat. Moderasi, dorongan untuk menempuh kehidupan seimbang, hiburan, kerja, ibadah, hubungan sosial. Kepedulian terhadap pasangan, sugesti tentang empati antara suami istri, waktu yang tepat, pengertian terhadap kondisi fisik atau emosional pasangan. Penolakan terhadap fitnah. Dalam banyak biografi Ibnu Sina, kita lihat bagaimana tuduhan moral digunakan sebagai senjata politik. Ibnu Sina sendiri lebih memilih pembelaan ilmiah timbang gosip. Sekarang, apa yang bisa kita ambil? Pandangan holistik Ibnu Sina, tubuh, pikiran, lingkungan sangat relevan dengan pendekatan kesehatan seksual modern. Moderasi, keseimbangan dalam aktivitas seksual penting untuk kesehatan jangka panjang. Peran mental, kecemasan dan stres berperan besar pada disfungsi seksual, penanganan psikologis sama pentingnya dengan perbaikan fisik. Pendidikan seks yang sehat, dokter perlu menyampaikan informasi ilmiah tanpa stigma, seperti yang coba dilakukan Ibnu Sina secara medis. Etika, pembahasan ilmiah tidak berarti pembenaran perilaku yang merugikan. Konteks budaya dan etika harus diperhatikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Topik seksualitas menurut Ibnu Sina menunjukkan bahwa pendekatan medis klasik tidak sekedar teknis. Ia memadukan sains, etika, dan perhatian pada kehidupan manusia secara lengkap. Semoga ini bisa menambah wawasan kita tentang ilmu seksualitas. Jangan lupa bantu channel ini, like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.